Saya jadi bertanya, etis nggak sih seorang presiden yang masih sah menjabat mengendorse atau mempromosikan tokoh-tokoh tertentu yang punya peluang untuk maju di pilpres nantinya? Itu nggak etik. Kenapa? Karena dia itu bisa mengerahkan kekuasaannya nanti untuk mendukung capres yang dia dukung Dia Bahaya. ngomong bukan cuma satu orang. Kan itu sebagai penyimpangan kekuasaan, iya. Tapi ketika tidak menyimpangkan kekuasaan, itu bagian daripada demokrasi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, makanya Menurut saya itu masih relevan. silakan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu endorse? Bukan ini karena ada berkali-kali, foto, bukan ada satu video, kali. dan tidak ada Rambut omongan apa-apa. putih, tidak berkeriput. Artinya memang Jokowi ini tendensinya itu mengendorse calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya Pernah kenapa? juga nyebut, Kita ini tanya peluang kenapa? dibuat Pak Prabowo. Karena Jokowi ini punya kepentingan. Kalau lokasinya nggak di Jawa Tengah, kemudian ada Pak Ganjar, wajar kita persepsikan sebagai endorse. Tapi ini kan tafsir kita terhadap kerja yang dilakukan oleh seorang presiden, ada menteri di situ, gubernur di situ yang biasa mendampingi presiden di wilayahnya. Iya bukan, tunggu, bukan. Maksud saya gini, kita jangan ini mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. Jangan juga mesesatkan opini, Bang. Jangan juga mesesatkan opini, Bang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat apa yang dilakukan di Jawa Tengah secara protokoler itu harus dia diganjar. Gitu, Pertama, itu misalkan kedua, waktu, Pak, ada Partai program Amanat Nasional persoalan buat food estate acara di sana, itu kemudian dipegang memang dirancang program itu Ganjar. di Kemenhan, Bang. Memang Acaranya di di set, Jawa Tengah, Bang. di Dan setting. itu saya rasa secara etik politik itu sah. Iya makanya Tidak itu ada yang bukan dilanggar. bukan Gitu endorse. loh. Buat setuju. Iya. Maksudnya yang penting bahwa ini endorsement ini terjadi, ya terjadi. Gitu dulu. Sah atau tidak sah, etik atau nggak etik. Kalau menurut saya di situ. Gimana? Bang? Tidak ada yang di-endorse. Apa yang mau di-endorse? Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, standar SOP protokoler itu harus dihadiri oleh gubernur. Udah, Pertama itu. Kedua, itu Pak politik. Prabowo sebagai menteri, sebagai pembantu harus hadir karena memang program food estate itu ada di Kementerian Pertahanan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Jangan maksud saya jangan sampai jawabannya Enggak. menyesatkan Ini- opini, Bang. bukan Jangan opini, menyesatkan bukan publik, itu asumsi. tidak Malam baik hari ini juga. kompak bang, Gitu pendukung loh. Prabowo sama Ganjar kompak nih bang, satu suara Iya. nih, bang. Pendukung Ini- Prabowo sama Ganjar kompak nih bang, satu suara nih, bang. Sebetulnya bukan tentang hanya sekedar etik atau boleh atau tidak boleh, tapi patut atau tidak patut. Karena kalau nanti disalahartikan oleh jajaran di bawahnya gimana? Pak Jokowi ternyata Prabowo Ganjar nih. Berarti mesti kita dukung terus-terusan nih. Kan itu berbahaya buat demokrasi. Nah, Bung Hensatnya agak bingung, jubir atau pengamat, jubir atau pengamat. Sementara agak sederhana, orang bicara tentang etik itu karena berdasarkan undang-undang atau tidak. Kalau berdasarkan undang-undang tentu Jokowi tidak melanggar apapun. Etika, akhlak itu tidak ada aturannya yang hitam di atas putih. Yang diperdebatkan oleh Bang Syahganda itu sesuatu yang tidak ada di paper, Itu bukan tidak ada undang-undang, dalam ya, ada bukan undang-undang. undang-undang. Nah sementara teman-teman pendukung Jokowi seperti Bung Noel sama Eko ini kan itu tidak melanggar undang-undang apapun. Melihat Jokowi itu bukan hanya sebatas sosok presiden. Kalau mengendorse, nggak usah mengendorse lah terlampau ilmiah bagi saya. Kalau mendukung salah satu calon di sekitar Jokowi, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar dalam acara-acara kenegaraan, menggunakan fasilitas negara di hari-hari efektif, saya kira memang nggak rasional. Dan itu harus layak diprotes. Tapi kan kita juga bisa melihat Jokowi itu dalam wujudnya yang lain. Dia adalah sebagai orang yang saya kira juga sebagai politisi. Kalau bukan acara kenegaraan, acara partai, ya saya kira juga layak bicara tentang politik di situ elektoral. di situ saya nggak cocok. Saya- Karena gini, saya- Jokowi itu tiap Kalau- menit itu presiden nggak bisa personal. Oh betul, Nggak betul. bisa dia personal. Tapi begini bang, selama tidak menggunakan atribut dan fasilitas negara, selama itu juga saya kira masih oke. Endorsement itu cuma dua, Jokowi untuk presiden, Prabowo atau Ganjar. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Di sini hadir semua loh, ya, hadir semua di sini. Calon-calon presiden dan wakil presiden. Ada Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Ya, saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Juga ada Mas Ahaye. Masih ada yang belum saya sebutkan nanti. Kalau kita tracking satu persatu, Jokowi bicara tentang siapa yang jadi presiden ataupun yang didukung oleh Jokowi dalam acara partai, di acara Golkar, di acara Hanura, di acara Perindo gitu ya, di acara PSI, bahkan yang terakhir di acara PAN. Itu semua acara partai politik, kecuali dalam rapat kabinet kemudian bilang kayaknya Pak Prabowo mantap ini jadi the next presiden. Wah, saya kira perlu kita goyang-goyang pagar istana kalau begitu ceritanya, Pak. Ataupun itu yang saya sebut sebagai hitam di atas putihnya, nggak boleh. Apapun judulnya, Jokowi ini adalah politisi seperti yang lain. Jadi gira dan resultante politiknya juga harus perlu ditampakkan.
Aktivitas Presiden Joko Widodo menilik panen raya padi di Desa Lecer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah, Kamis lalu. Awalnya terlihat seperti kegiatan biasa Presiden yang memang kerap turun ke daerah. Namun kemudian kunjungan tersebut menuai sorotan luas lantaran dua pejabat yang mendampingi Presiden, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, merupakan figur potensial bakal calon Presiden 2024. Momen keakraban ketiga tokoh tersebut memang disiarkan ke publik melalui beragam kanal medsos. Rekaman video dan foto di antaranya disebarkan melalui akun resmi Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo. Dalam framing foto yang disiarkan ke publik, hanya ketiga figur tersebut yang tampak, utamanya yang memperlihatkan keakraban mereka. Tidak butuh waktu lama, foto potongan video itu pun menjadi viral. Beragam tafsir tak terelakkan mengiringi, terutama spekulasi bahwa Presiden Jokowi tengah melontarkan kode dukungan bagi Ganjar dan Prabowo untuk disandingkan pada pemilihan Presiden 2024. Tafsir ini diperkuat dengan kehadiran Prabowo di acara panen raya padi. Narasi dari video dan foto yang menceritakan perjumpaan itu terkait urusan dengan pangan tetap saja tidak bisa meredam spekulasi. Wacana atau opini publik dari kalangan partai politik soal duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres terus bergulir setelah keduanya hadir di Sawah Kebumen bersama dengan Presiden Jokowi. Pengamat politik Adi Praitno mengatakan dalam upaya memasangkan kedua tokoh tersebut tidak harus menimbang senioritas, melainkan melihat faktor-faktor lainnya seperti elektabilitas. Adi mengatakan senioritas bukan lagi menjadi penghalang saat ini untuk menjadi capres ataupun cawapres. Dia pun mencontohkan soal Presiden Joko Widodo yang sudah 2 kali mendapatkan cawapres yang lebih senior dan berpengalaman darinya. Kalau Pak Prabowo lebih senior memang tidak bisa dibantahkan, tetapi di Pilpres kita 2014-2019, Jokowi juga memiliki cawapres yang lebih senior, Pak JK dan Pak Ma'ruf Amin. Namun elektabilitas dan dukungan untuk Jokowi lebih unggul saat itu. Jokowi didukung PDIP, partai yang suaranya terbanyak, dan secara personal elektabilitas Jokowi lebih tinggi dari JK dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ujar Adi saat dihubungi pada Minggu 12 Maret. Dia mengingatkan bahwa saat ini kondisi Ganjar pun serupa dengan Presiden Joko Widodo kala Pilpres lalu. Ganjar meraih elektabilitas tertinggi, lebih tinggi dari Prabowo Subianto dan beberapa survei saat ini. Posisi Prabowo disebutnya sebagai runner-up untuk tingkat elektabilitas capres menjelang 2024. Adi menyebutkan, partai pendukung tentu akan melihat elektoral tertinggi personal untuk dijadikan capres. Bila PDIP nanti umumkan capresnya Ganjar Pranowo, maka jelas PDIP secara elektabilitas juga lebih tinggi dari Gerindra, sehingga tidak mungkin Ganjar dijadikan cawapres, kata dia. Diakuinya sejak awal Gerindra memang sudah memasang harga mati untuk pencapresan Prabowo Subianto. Namun lanjut Adi, bila pertimbangan Gerindra karena senioritas, maka hal itu belum tentu bisa menjadi pertimbangan yang kuat. Dengan ramainya opini publik yang beredar, Presiden Joko Widodo pun atau Jokowi menjelaskan kegiatannya bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Presiden Jokowi pun dianggap sedang mendorong Prabowo dan Ganjar untuk pemilu nanti. Kebetulan Pak Prabowo mau ke Magelang, saya ajak bareng turun di Kulon Progo, kata Presiden Jokowi usai meresmikan TPST Kasiman Kertalungu dan Pasar Bali Senin 13 Maret. Karena pertemuan Pak Prabowo-nya siang, udah kita ke sawah dulu, ke panen raya. Ada saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, sudah, kata Presiden. Namun respon berbeda ditunjukkan oleh juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio. Saat berbicara menanggapi munculnya wacana pasangan calon presiden atau calon wakil presiden Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo alias Prabowo Ganjar. Founder lembaga survei Kedai Kopi tersebut menyambut dengan senang adanya wacana pasangan yang muncul ke permukaan untuk Pilpres 2024. Di sisi lain, Hensat juga mengomentari beratnya terwujud pasangan yang disebut-sebut didukung Presiden Jokowi tersebut. Tapi memang pekerjaan rumahnya masih lumayan banyak, karena keduanya pengen jadi capres toh, ujarnya dengan menyindir.
Kalaupun sampai terwujud dengan nilai elektoral yang sangat tinggi, Hensat mengatakan Prabowo Ganjar tidak akan menjadi momok bagi Anies Baswedan menurutnya. Di atas kertas berdasarkan survei sejumlah lembaga, Prabowo Ganjar memang memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Bahkan ada pengamat yang menyebutkan pasangan tersebut bisa menang walaupun dengan mata tertutup atau merem. Kendati demikian, Hensat mengatakan pihaknya tidak akan gentar. Meskipun riuh dengan segala wacana politik menuju 2024, namun menurut Ketua Umum Partai Bulan dan Bintang atau PBB, koalisi dan sosok capres dan cawapres bakal mulai terlihat setelah PDI Perjuangan menentukan sikap soal kandidat yang bakal diberikan tiket emas. Berbicara soal PDIP, kata Yusril, keputusan akhirnya ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk. Ada beberapa koalisi dalam pencalonan presiden, sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP. Dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya, ungkap Yusril ketika ditemui di kantor DPP P3 Jakarta Pusat 13 Maret. Sayangnya PDIP selaku parpol dengan pemilik kursi terbanyak di parlemen belum menentukan sikap, padahal waktu untuk pendaftaran pasangan capres ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU tersisa sekitar 6 bulan lagi. Sedangkan pilpresnya tersisa 11 bulan lagi dari sekarang, kata mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden SBY tersebut.